Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penyusunan daftar pustaka dan membuat tabel atau gambar dalam karya tulis ilmiah. Kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu Muhimmatun Nikmah, yang kedua Imawi Dayanti, yang ketiga Lutfiana, dan yang terakhir Haddad Alkaf. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai penyusunan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah serangkaian daftar yang membuat sumber acuan, rujukan, maupun referensi yang digunakan, baik itu yang diambil dari buku atau jurnal, internet, hingga media massa lainnya. Daftar pustaka merupakan salah satu elemen penting dalam penyusunan sebuah karya tulis, karena berkaitan dengan tingkat orisinalitas suatu tulisan yang harus mencantumkan sumber dari berbagai kutipan hingga pemikiran. Yang kedua yaitu ketentuan dalam penulisan daftar pustaka. Ada 9 ketentuan. Yang pertama, hanya sumber rujukan yang disebutkan dalam teks utama yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Yang kedua, referensi yang didapatkan dari hasil komunikasi personal, wawancara, dan sejenisnya tidak perlu dicantumkan, kecuali jika wawancara tersebut dimuat dalam suatu penerbitan. Yang ketiga, daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut. Yang keempat, pengurutan daftar pustaka ditulis berdasarkan nama penulis dan urut abjad. Yang kelima yaitu gelar penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka, seperti gelar akademis, gelar kebangsawanan, maupun gelar keagamaan, sekalipun penulis mencantumkan gelarnya dalam buku yang kita kutip. Keenam yaitu letak daftar pustaka adalah pada bagian akhir dari tulisan. Ketujuh, masing-masing sumber bacaan yang terdiri dari 2 baris atau lebih diketik dengan jarak baris 1 spasi. Kedelapan, jarak dari masing-masing sumber bacaan diketik dengan spasi 2. Dan kesembilan yaitu baris pertama diketik tepat dari garis tepi tanpa menggunakan indensi atau tidak menjorok. Lalu untuk baris berikutnya pada suatu sumber terdiri dari 2 baris atau lebih, maka untuk baris kedua dan seterusnya menggunakan indensi 4 atau 7 ketukan. Saya akan menjelaskan tentang formasitas. 1. Buku. Urutan penyebutan unsur-unsur pustaka untuk buku ialah nama pengarang, tahun terbit, judul pustaka, beserta keterangannya, tempat terbit, nama penerbit. 2. Pustaka acuan berupa antologi. Sumber acuan berupa antologi dan yang diacu bukan tulisan editor. Urutan penulisannya adalah nama pengarang, tahun terbit, judul tulisan, yang diacu diberi tanda petik. Judul antologi diberi garis bawah atau cetak miring, tempat terbit dan nama penerbit. 3. Pustaka acuan berupa majalah atau jurnal. Pustaka acuan berupa media massa atau majalah atau surat kabar. Sumber acuan diambil dari artikel dalam surat kabar atau media massa. Urutan pencantumannya dalam daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun terbit, judul artikel diberi tanda petik, nama surat kabar atau majalah dicetak miring atau di garis bawah dan didahului kata dalam. Tanggal penerbit. 4. Pustaka acuan berupa terjemahan. Sumber rujukan merupakan karya terjemah penulisannya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan akan disampaikan oleh Imawi Dayanti. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan daftar pustaka dalam penulisan karya tulis ilmiah. Fungsi yang pertama yaitu 1. Memudahkan pembaca untuk mengetahui referensi lain yang dibutuhkan yang tercantum dalam daftar pustaka. Yang kedua yaitu menunjukkan apresiasi atau penghargaan penulis terhadap karya orang lain yang dijadikan sebagai rujukan penulisan. Yang ketiga yaitu memudahkan peninjauan terhadap
sumber pustaka yang dijadikan rujukan atau sebagai koreksi. Yang keempat yaitu menunjukkan dasar pemikiran kita sehingga tidak hanya mengesankan kita menulis tanpa dasar atau sumber terpercaya. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, agar kita terhindar dari tuduhan penciplakan atau plagiasi. Yang kedua yaitu menghargai penulis sebelumnya. Yang ketiga, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu penyusun tabel, gambar, dan grafik dalam penulisan karya tulis ilmiah. Langsung saja, cara menyajikan gambar dan grafik. Ada 3 cara. Yang pertama, gambar dapat disajikan dalam bentuk diagram, monogram, peta, gambar, dan foto. Gambar harus disajikan secara jelas. Sajian foto yang jelas dapat diperoleh dari program komputer. Dapat dipahami? Cara yang kedua yaitu grafik dapat disajikan dalam bentuk batang, lingkaran, dan garis. Cara yang ketiga yang terakhir yaitu judul gambar dan grafik ditempatkan di bawah gambar secara simetris. Jarak judul dengan gambar 1,5 spasi. Judul gambar lebih dari 1 baris, maka penulisannya dibuat judul dengan 1 spasi rata kiri. Yang selanjutnya langsung cara menyajikan tabel sebagai berikut. Ini ada beberapa cara. Yang pertama, penyajian tabel dalam karya ilmiah harus ditempatkan pada 1 halaman dan tidak boleh dipotong atau dipisah pada halaman berikutnya. Apabila besar tabel tidak mencukupi halaman, maka dapat dilakukan pengecilan ukuran font. Oke. Selanjutnya, judul tabel diletakkan di atas bentuk tabel dengan spasi 1,5 spasi. Judul tabel lebih dari 1 baris dibuat di baris berikutnya dengan spasi 1. Pemberian nomor tabel berdasarkan nomor urut masing-masing bab. Selanjutnya, setiap awal kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata hubung, kata tunjuk, dan kata sambung. Oke, yang terakhir, penulisan sumber pada tabel diletakkan di bagian bawah kiri tabel atau setelah judul tabel dengan spasi 1. Ukuran font lebih kecil. Ini itu. Oke, berikut yang terakhir. Ini adalah contoh penulisan tabel. Dapat disimak tabel di samping. Itu hanya contoh ya. Yang di atas ada curah hujan, bawahnya Januari, Februari, Maret, April. Ini yang contoh tabel, dan di bawahnya itu ada contoh penulisan grafik. Oke, dapat dipahami. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata atau perilaku, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.